Apakah ada keinginan dari kakeknya terutama untuk meneruskan tongkat estafet berpolitik ini kepada para cucunya itu? Jangan ikut politik. Oh ya? Ojo wis le. Kalau jam 2:30 itu sudah terdengar sayup-sayup Bunda ngaji itu. Kalau kata Bunda karena Mas Yuda orang baik. Udah nggak ada alasan lain. Sebagai istri, apapun yang dihadapi oleh Mas Yuda akan terus dibersama ya, Mbak Dewi? Bunda pasti ngasih lah. Bunda pasti ngasih. Iya, nggak mungkin dibiarkan kan Mas, nggak mungkin. Soalnya kan mendukung programnya Bunda sama Mas Yuda. Siap, Mbak Dewi. Oke, ada dua anak-anak yang ganteng-ganteng, yang paling sulung, yang barep, namanya? Mas Lintang. Lintang. Kalau adiknya? Bima. Ingin dijadikan apa dua anak itu? Melihat dari kakeknya yang politisi ulung, Bapak Gus Yuda, ayahnya yang juga seorang politisi, sekarang jadi wabuk. Apakah ada keinginan dari kakeknya terutama untuk meneruskan tongkat estafet berpolitik ini kepada para cucunya itu? Nggak ada. Malah ayahnya udah bilang, jangan ikut politik. Oh ya? Kasihan, nanti kamu nggak kuat katanya. Oh ya? Ojo wis le, yang lain aja. Berarti anak-anak itu ingin jadi apa? Kan tentu anak seusia itu sudah bisa ngobrol, Mbak Dewi, ingin jadi apa? Kalau Mas Lintang ya pengen kayak ayahnya, pasti. Oh ya? Politisi? Andai itu terjadi, ya nggak apa-apa ya berarti ya? Kalau itu memang takdirnya. Gitu. Kalau bisa jangan, masuk akpol aja. Oh, masuk akpol. Kalau keinginan saya, keinginan ayahnya masuk akpol. Kalau adiknya? Sama. Sama? Berarti keluarga Abah Agus ini tidak takut, dalam tanda kutip, kok nggak ada yang nerusin sih begitu? Nggak takut. Oh. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih bagus. Oh, berarti politisi ini bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip worth it untuk Mbak Dewi? Kalau buat saya enggak, saya lebih suka pengusaha. Oh iya, karena bukan bekerja ya? Kalau politik kan bukan kerja, melayani. Melayani, pengabdian, dihujat. Kemarin saya itu tanya ke Bu Okta gitu. Jadi ya Bu Okta bilang kalau sudah di politik jangan harap uang kembali begitu. Saya tahu gaji Wabuk. Dulu saya tahu gajinya Bunda itu kurang dari 6 juta. Masih demikian, mungkin ya sekarang. Itu kalau di total 5 tahun kan juga nggak ini ya, nggak bisa balik itu. Modal banner, modal kaos yang dibagikan kepada konstituen dan sebagainya begitu kan. Nggak usah mikir balik Mas, pasti ada aja rezeki. Dan itu yang membuat kalau bisa anak-anak ini nggak usah terjun ke politik. Sudah modal, sudah dibully. Takut sama bulian kalau aku. Takut anakku stres. Apalagi kemarin yang pilkada, aduh anakku yang kecil kan nangis terus. Oh iya? Anak sekecil itu apa yang dirasakan Mbak Dewi? Nggak tahu ya apa yang dirasakan. Pokoknya nangis terus. Kalau yang besar nggak apa-apa wis ya. Ya dia udah kuat lah ya. Kalau yang kecil lihat TikTok, lihat apa langsung. Tapi dia yang pengen ayahnya jadi. Oh ya. Kan sebelum ayahnya nyalon udah diajak omong-omongan. Terus anak-anak itu, ya wes ya nyalono gak apa-apa. Tapi ternyata perjalanannya banyak sedih-sedihnya. Tapi akhirnya bahagia Mas, nggak apa-apa. Iya. Siap. Kira-kira ini beberapa pertanyaan sebelum kita closing. Kira-kira apa yang membuat Bunda itu memilih Mas Yuda sebagai pendampingnya? Apa ya? Nggak tahu saya. Jadi Bunda itu Mbak Dewi, tempat tidur saya di depan sini. Bunda kan di belakang. Kalau jam 2:30 itu sudah terdengar sayup-sayup Bunda ngaji itu. Kebiasaan Bunda itu ngaji dulu, terus tahajud, terus mungkin ngaji lagi, terus sholat subuh. Gitu. Saya
kok agak nggak yakin ya Bunda itu milik orang asal-asalan. Gitu. Nah, kalau dari dalam hati kecilnya Mbak Dewi, kenapa Mas Yuda dipilih oleh Bunda? Kalau kata Bunda, karena Mas Yuda orang baik. Udah, nggak ada alasan lain. Nggak pinter, nggak naik kelas. Terus katanya nggak bisa ngomong. Kan banyak Mas yang jelek-jelek. Tapi Bunda tetap, karena Mas Yuda orang baik. Udah gitu aja. Oke, Mbak Dewi. Tapi emang beneran baik loh ya, bukan. Iya sih, saya percaya itu. Nggak macam-macam gitu ya, nggak neko-neko. Oke, Mbak Dewi, satu pertanyaan. Dua Iya. pertanyaan terakhir. Sebagai istri, apapun yang dihadapi oleh Mas Yuda akan terus dibersamai ya, Mbak Dewi? Iya, akan terus dibersamai sampai apa Mas? Sampai- Sedih aku kok. Sampai mungkin nanti waktu benar-benar memisahkan Iya. Mbak Dewi dan Mas Yuda. Pengennya gitu, menikah sekali seumur hidup. Jadi Mbak Dewi udah nating tulus ya, Mas Yuda akan jadi apa ke depan? Meskipun di usia semuda itu tidak ada tuntutan untuk lanjut sebagai wakil bupati, setelah itu bupati, nggak ada yang nating tulus, jadi bekerja saja ya. Jalani yang ada hari ini, udah. Kalau pertanyaan terakhir Mbak Dewi, kalau pada akhirnya nanti ternyata kinerja Mas Yuda ini luar biasa dan masyarakat ingin terus Mas Yuda ini ada dalam kontestasi kepala daerah di Lumajang ini, Mbak Dewi kan juga harus fair dong, kan juga nggak bisa aspirasi masyarakat yang sebesar itu lalu ditolak begitu. Andai Mas Yuda ini benar-benar sukses begitu memimpin dengan karakter beliau yang sederhana dan apa adanya begitu, Mbak Dewi juga akan merelakan Mas Yuda ya untuk mungkin akan lanjut dalam kepemimpinan Lumajang ini. Rela-rela aja. Rela ya? Rela. Jadi fair ya? Kalaupun memang Mas Yuda nyaman dan pengabdiannya di tempat lain juga oke. Ketika ternyata aspirasi masyarakat itu ternyata banyak yang naksir dengan Mas Yuda, itu ya juga oke. Karena di TikTok itu sudah ada fansnya Mas Yuda mana nih gitu. Itu saya nggak tahu. Tiba-tiba ada nih orang yang komen kayak gitu. Nah berarti kan bagaimanapun Mas Yuda dalam seluruh kekurangan, kan nggak ada manusia yang perfect Mbak Dewi. Saya pun juga demikian, Bunda pun juga demikian. Akan ada orang yang suka begitu. Mas Yuda harus banyak belajar dari Bunda dulu. Oke. Ajak ke susu. Ajak ke susu. Belajar terus dinikmati saja. Iya, dinikmati aja. Pokoknya harus banyak belajar dari Bunda. Belajar bangun pagi, ngaji, kayak Bunda lah. Soalnya biasanya Mas Yuda kan bangunnya siang, santai. Ini nggak apa-apa terekam Mbak Dewi? Nggak apa-apa, biar orang-orang tahu. Berarti Pak Sekda itu kalau nonton ini Pak Sekda ya, mungkin bisa dijadwalin apelnya Mas Yuda sering-sering dibackup. Biar rajin bangun pagi. Oke, terima kasih Mbak Dewi, luar biasa. Saya datang ke sini itu menurunkan ekspektasi yang saya pikir Mbak Dewi itu memoles Mas Yuda, make upin Mas Yuda agar terkesan bagus, menggunakan diksi-diksi yang rapi, yang indah, berkamuflase sehingga masyarakat itu senang. Oh ternyata Mas Yuda itu begini. Ternyata Mbak Dewi tetap manusia biasa dan menyampaikan kepada publik apa adanya tentang bagaimana Mas Yuda dan Mbak Dewi sehari-hari begitu. Aku itu nggak bisa ngomong Mas. Ya wes ngomong apa adanya aja. Apa Ini baru pertama kali loh ngomong-ngomongan sama Mas Ciko langsung gini. Derdek aslinya. Yang sering-sering ya, Ibu Ketua tim BPKK. Harus sering-sering. Terima kasih dan sampai kapanpun. Ya namanya politik Mbak Dewi ya. Mungkin ada saat pertemuan, ada saat berpisah begitu, tetapi Mbak Dewi harus yakin bahwa saya akan tetap menjadi keluarga besarnya Mas Yuda dan Mbak Dewi. Mas Ciko, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.
Sukses Mbak Deli dan Mas Amin. Yuda.